Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Izani Zulak dengan NIM akhir 051. Kali ini saya setelah melakukan pengujian A/B testing akan melakukan diskusi atau follow up untuk mencari perspektif lain dari pengguna gitu. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan Mas untuk Mas Arvin. Baik. Baik, pertanyaan yang pertama Mas ya. Bagaimana menurut Mas Arvin fitur suara dalam e-questionnaire ini akan mempengaruhi pengalaman Mas Arvin dalam menggunakan aplikasinya? Eh, untuk itu ya, ini ya menurut saya ini pengalaman pertama saya juga ya Mas ya, yang menggunakan e-questionnaire ini dengan fitur suara. Hmm. Nah, saya cukup tertarik Mas Hmm. dengan fitur suara ini karena bisa memudahkan saya untuk menjawab pertanyaan itu Mas. Baik, baik. Pertanyaan udah cukup. Cukup Mas. Pertanyaan kedua Mas ya, apakah Mas Arvin lebih memilih menggunakan fitur suara jika ada untuk menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan dengan terus kalau memang ada itu apa bedanya dengan mengetik dan mengapa Masnya lebih memilih untuk menggunakan fitur voice gitu? Ah, jika memang ini dilanjutkan ya Mas, saya sangat setuju Mas. Ya. Karena dengan adanya ini Mas, saya jadi terbantu. Maksudnya terbantu itu kan saya pada awalnya sebelumnya ketika ingin mengisi survei saya itu malas karena misal pertanyaannya itu bakal dijawab dengan panjang kan, bakal malas kalau Ya. ngetik. Nah, dengan adanya fitur voice ini Mas, Ya. bisa mempersingkat waktu saya juga dan saya jadi mau untuk menjawabnya karena cukup hanya bicara doang. Ya, Itu saja. nah, perbandingannya dengan mengetik, ya itu tadi, Mas. Bisa efisien waktu Ya. dan memudahkan saya lah intinya. Ya. Tadi Masnya intinya lebih tertarik Leb- menggunakan fitur voice gitu. ya, benar. Baik Mas, pertanyaan ketiga Mas ya. Apakah ada kekhawatiran terkait privasi atau keamanan data saat menggunakan fitur suara dalam aplikasi questionnaire yang ada fitur voice-nya itu, Mas? Eh, untuk kekhawatiran, ya tentunya ada ya, Mas. Iya. Karena kan, eh, apa, fitur suara di sini kan bukan merubah suara menjadi tulisan. Ya. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini, Mas, dengan adanya AI, Iya. itu, nah itu ada kekhawatiran di situ saya karena takutnya ya ada oknum yang kurang bertanggung jawab Iya. menggunakan suara saya itu Iya. untuk kegiatan yang eh, kurang baik lah seperti Iya. kayak menipu atau apalah. Nah, de kalau menggunakan itu saya cukup khawatir Mas. Tapi bisa kan sebagai pembuat aplikasi itu merubahnya karena untuk eh, merubahnya atau memberikan jaminan keamanan lah seperti bisa memberi jaminan keamanan seperti tidak akan bocor datanya. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan juga. Kalau khawatirnya ya saya tetap khawatir Mas kan perkembangan zaman yang seperti Tadi ini. mungkin Masnya apa ke pihak pengembangnya itu mungkin bisa diantisipasi Ya, gitu. Menyarankan seperti itu. ya. Lalu pertanyaannya Mas ya. eh, Fitur apa saja yang menurut Mas Arvin perlu disertakan agar fitur suara ini lebih bermanfaat dan mudah digunakan? Fitur yang ditambahkan. Sebenarnya fitur suara ini sudah cukup ya untuk mewakili semuanya karena bisa memudahkan. Nah, tapi ya itu lagi kita bisa pengembang bisa mengubahnya yang awalnya suara kita yang masuk bisa merubah jadi ketikan itu Mas. Nah, mungkin juga bisa ditambahkan seperti eh, apa yang bisa memudahkan pengguna yang mohon maaf seperti disabilitas Iya. mungkin ditambahin seperti tulisan Iya. kalau ini buat apa pesan suara di sini nah ya Oh seperti itu gitu. Mas. Oh, ada istilahnya ada untuk instruksi gitu, Ya tambahkan instruksi suara gitu. bukan hanya lo kan untuk ini kan logo doang kan logo kayak Ya. nah Oh ya, mungkin button itu ya itu kan kalau kita sebagai orang normal kan masih bisa bisa lah melihat tapi itu. mungkin bisa ditambah buat orang yang ramah disabilitas gitu. Ya.
Baik, Mas. Pertanyaan terakhir, apakah Mas Alvin percaya dengan adanya fitur voice ini dapat meningkatkan partisipasi responden untuk mengisi survei? Eh, saya percaya Mas, yakin akan menambahkan responden Mas. Mengapa? Karena saya sendiri kan merasakan apa ya? Apa? Merasakan manfaat dari fitur ini Ya, Mas. Yang saya awalnya ogah-ogahan nih karena harus mengetik panjang. ya, Dengan adanya fitur ini, saya jadi terbantu dan bisa memudahkan saya ya, Mas. Nah, itu yang membuat saya yakin bahwa dengan adanya fitur ini akan menambah responden yang mengisi mengisi survei survei tersebut gitu. ya. Baik, Mas, mungkin untuk masalah desain aplikasinya, mungkin yang tadi sudah di testing atau Ya. diuji tadi, apa Mas masukan lagi? Untuk masukannya ya, Mas, ya. Ya, Menurut saya itu aplikasi tersebut sudah cukup ya, cukup secara baik, secara tampilan, ya fitur-fiturnya juga sudah lengkap. Nah, tapi saya memberikan saran, kan survei ini yang akan mengisi bukan hanya kita, maksudnya kita ini orang-orang ya, mohon maaf ya Mas, yang disabilitas itu nantinya bisa ditambahkan fitur-fitur atau mungkin warna kontras atau kita bisa memberikan seperti mode untuk orang disabilitas. oh gitu. Baik. Mengapa itu kan kita ke depannya kan kita juga perlu tidak membedakan orang ini. Kita harus berperilaku adil juga. Nah, responden ini kan bukan hanya kita-kita aja yang bisa Ya, mengisinya. Jadi semua orang tidak terkecuali bisa mengisinya, Mas. Mungkin sarannya bisa ditambahkan lagi untuk fitur ramah disabilitasnya itu, Mas. dan jadi mungkin akan desain yang mengarah ke untuk dipergunakan Ya. secara inklusif gitu, Nah, Mas. untuk tampilannya ini menurut saya sudah cukup baik, Mas. Dan itu lagi mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk yang fitur suara kan yang ini untuk saat ini kan fitur suaranya merekam suara kita. Iya, Nantinya ke depannya bisa dirubah menjadi speed record apa speed to. speech to text. Nah, ya, jadi kita ngomong jadi tulisan. Oke. Itu mengapa untuk menjaga ya itu tadi Mas, keamanan Oh ya, kita. menjaga keamanan. Ya kalau misal dari pihak pengembang bisa menjaga keamanan itu ya is okay gitu Mas. Mungkin itu ya Mas dari saya. Itu saja, Mas. Apa Ya, ada tambahan lagi? cukup Mas. Baik, Mas. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Nantinya masukan Mas Arvin nanti akan saya gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan aplikasi ini atau mengembangkan aplikasi ini. Jadi bisa nantinya akan saya gunakan sebagai bahan pertimbangan juga. Ya, sip. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih banyak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum. Dengan Mas ini, saat ini saya akan melakukan diskusi atau follow up untuk menindaklanjuti menggali lebih dalam terkait perspektif pengguna lain yang sebelumnya telah melakukan uji testing dalam menggunakan metode A/B testing. Jadi mungkin langsung saja Mbak Fitri. Pertanyaan pertama Mbak ya. Kira-kira menurut Mbak, fitur suara ini akan mempengaruhi pengalaman Fitri dalam menggunakan aplikasi kuesioner? Ya, yang pastinya jelas itu. Sebelumnya itu kan kebanyakan aplikasi kuesioner itu cuma bisa memilih jawaban yang ada kan. Jarang, bahkan nggak ada yang pakai fitur suara untuk Bisa jadi itu lanjut ke pertanyaan keduanya itu, apakah Anda lebih memilih menggunakan fitur suara untuk menjawab pertanyaan atau tetap dengan metode konvensional seperti mengetik dan kalau memang menggunakan fitur suara itu alasannya kenapa? Kalau saya mungkin bakalan pakai yang fitur suara itu ya, karena itu lebih cepat menurut saya. Jadi nggak perlu ngetik atau harus ngoreksi kata-kata saya misalkan ada tipe atau apa. Efisien juga. Iya, Baik, cukup Mas Gib. Untuk pertanyaan ketiga itu, apakah ketika menggunakan fitur suara nanti kira-kira itu ada kekhawatiran terkait privasi atau keamanan data saat menggunakannya? ada sedikit kekhawatiran ya.
Nah, saya takut juga kalau suara saya itu nanti bakalan disalahgunakan. Jadi untuk gimana apa masukan untuk pengembang jika ada fitur suara itu apa harus bisa menjamin keamanan datanya apa gitu. Ya itu harus pasti sih, harus menjamin si responden suaranya itu nggak disalahgunakan. Itu juga pertanyaan keempat, jika apa fitur suara itu kan udah ada nih. Nah, kira-kira ada tambahan fitur lagi nggak untuk yang akan yang sekiranya bisa disertakan dan bermanfaat yang dalam penggunaan aplikasi kuesioner yang akan saya rancang. Mungkin kalau tambahan fiturnya bisa ditambahin konfirmasi suaranya ya, teksnya ya. Jadi misalkan setelah saya menjawab menggunakan voice ya, itu nanti bakalan ada kayak mungkin pop-up untuk konfirmasi kalau kalimat itu udah sesuai sama yang saya ucapkan. Oh, harus ada pencocokan input suara Iya, lalu di transkrip gitu ya. iya. Itu saja. Oke. Lanjut ke next pertanyaan Mbak ya. Terakhir itu kira-kira Mbaknya percaya nggak kalau ada fitur suara dalam aplikasi kuesioner dan digunakan itu akan meningkatkan partisipasi jumlah responden survei yang akan menjawab gitu. Kalau saya pasti yakin sih bakalan banyak yang lebih menjawab menggunakan ya suara. Apalagi orang tua itu kan biasanya kalau ngetik lambat ya, agak slow. Pasti bakalan bisa sih. Tertarik menggunakan fitur suara. Iya. Mbak, mungkin itu saja diskusi atau yang kita dan terima kasih atas masukannya. Saya sekiranya nanti masukannya akan saya gunakan untuk pengembangan perancangan aplikasi saya. Jadi saya akan lancar di isinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izani Zulal dengan email 051. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengguna atau responden untuk wawancara diskusi lanjutan dari proyek saya. Jadi sudah berkenalan kan Mas Haji kan. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Mas, terkait diskusi yang terkait terhadap aplikasi yang akan saya rancang. Pertanyaan pertama itu misalnya Mas ya, bagaimana menurut Masnya nih kalau ada fitur suara itu apakah dapat mempengaruhi pengalaman Masnya, Mas Haji dalam menggunakan aplikasi e-kuesioner gitu Mas? Iya. Sebagai apa dulu nih Mas? Sebagai pengguna kah? Pengguna sebagai ya dua-duanya mungkin jadi surveyor gitu. Dan responden gitu. Ya pengalaman yang menarik sih Mas kalau kita membayangkan kita sebagai surveyor, kita bisa mendengarkan ternyata jawaban yang lebih tepatnya, lebih terperinci gitu. Nah, lebih terperincinya ternyata seperti ini dari responden. Kalau dari kita sebagai surveyor, sudut pandang surveyor. Kalau sebagai sudut pandang responden, kita jadi bisa menyampaikan yang benar-benar Mas ya, yang nggak cuman kita ngetik gitu ya. Setelah itu kita nggak merasa bahwa jawaban ini bukan yang paling tepat gitu loh Mas. Kalau dari suara kan bisa lebih, apalagi verbal itu lebih ngena lah gitu loh. Tapi intinya merasa terbantu ya kalau ada penggunaan fitur suara gitu. Iya. Baik Mas, udah cukup. Untuk pertanyaan berikutnya Mas, apakah Mas Haji ini lebih memilih menggunakan fitur suara untuk menjawab pertanyaan atau tetap dengan metode mengetik nih kalau semisal ada gitu? Dan kalau memang menggunakan metode penggunaan fitur suara itu mengapa gitu Mas alasannya? Iya ya, kalau misalkan andaikan ada aplikasi yang untuk surveyor bisa mengisi jawaban menggunakan voice ya saya akan lebih memilih menggunakan voice gitu Mas, karena dari segi bahasa pun juga lebih gimana ya, lebih enak gitu loh Mas. Maksudnya
penyampaiannya lebih tepat, kemudian juga nggak ribet harus ngetik satu persatu gitu, kurang lebih gitu. lebih efisien gitu. Ya, betul. Baik, cukup Cukup. untuk pertanyaan ketiga Mas ya. Apakah ada kekhawatiran nih terkait privasi atau keamanan data saat menggunakan fitur suara gitu kira-kira? Keamanan data dari apa Mas maksudnya? Kalau kan kita merekam untuk menjawab pertanyaan, nah itu kira-kira Masnya kalau menggunakan itu ada kekhawatiran nggak terkait privasi atau keamanan datanya? Enggak sih Mas, kayaknya kalau suara aja nggak begitu, data kayaknya nggak begitu pengaruh sih Mas kayaknya ya. Berarti nggak terlalu khawatir. Iya. Kalau pengaruh kan kayak selfie yang KTP itu mungkin ya itu yang pengaruh gitu Mas. Maksudnya kalau dari segi kalau kita bilang cuma suara sih keamanan data itu enggak sih Mas. Iya juga sih. Iya. Itu saja. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya Mas ya, menurut Mas Haji nih, apa fitur yang perlu disertakan lah untuk mendukung dan agar bermanfaat gitu Mas, apa selain fitur suara gitu kira-kira? Kalau selain fitur yang suara, mendukung fitur suara gitu. Oh, kalau salah satu yang mendukung gitu maksudnya. Ini Mas, mungkin ya nggak tahu ya, nantinya setelah voice di record gitu Ya. ada playbacknya kan kira-kira gitu maksud saya Mas. Kalau ada playbacknya kan kita setelah setelah record Ya. kemudian kita takut misalkan ada kok tadi ragu ya, kita dengarkan lagi, kemudian kalau salah bisa dihapus ya, itu mungkin salah satu fitur-fitur yang bisa baik. menjadi tambahan. Jadi kalau salah, ternyata salah, udah ngerekam lama, ternyata salah pertanyaan atau bagaimana kan, kita bisa Untuk delete, kita untuk memvalidasi gitu ya. ya Di review gitu di review dulu, ada playbacknya gitu Mas. Itu saja. Ya cukup. Baik, yang terakhir Mas, terkait Masnya ini percaya kalau dengan adanya fitur voice ini dalam aplikasi kuesioner ya, itu kira-kira dapat meningkatkan partisipasi responden untuk mengisi survei nggak? Oh iya pastinya. Kalau menurut saya kan ada beberapa golongan tertentu atau generasi tertentu yang mereka mungkin gimana Mas, bukan males juga sebenarnya, tapi dia nggak minat kalau cuma ngetik doang, kayak generasi yang lebih tua misalkan, untuk skripsi tertentu yang membutuhkan responden yang di umur 450 atau sekian, kan mereka akan memilih lebih menggunakan voice itu. Kemudian selain itu misalkan ada ras tertentu yang mereka atau suku tertentu yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu bisa menggunakan voice gitu. Maksud saya lebih fleksibel ke semua kalangan gitu jadinya, lebih inklusif lah ya. Nah, betul. Itu saja cukup. Ya cukup. Baik Mas, mungkin itu saja diskusi yang dapat kita lakukan nih. Terima kasih banyak Mas ya atas waktu dan kesempatannya. Intinya masukan dari Masnya akan saya gunakan sebagai bahan acuan untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi yang akan saya rancang. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izami Zulak dengan NIM 051. Saat ini saya sudah akan melakukan tahapan diskusi follow up untuk menindaklanjuti perancangan aplikasi e-kuesioner dengan fitur voice saya. Jadi saya sudah bersama Mas Pradana yang tadi sudah melakukan uji API testing. Baik Mas, mungkin diskusinya bisa kita mulai. Saya akan bertanya-tanya terkait perspektif Masnya terhadap aplikasi e-kuesioner. Baik, silakan Mas. Baik, saya mulai pertanyaan pertama Mas ya. Kira-kira bagaimana menurut Mas Pradana nih fitur suara ini akan mempengaruhi pengalaman Mas Pradana dalam menggunakan aplikasi e-kuesioner gitu Mas? Oke. Kalau dari segi pengalaman, mungkin untuk aplikasi fitur suara di aplikasi e-kuesioner ini cukup membantu ya. Satu, kalau saya pribadi pun misal ada pertanyaan yang cukup panjang Mas Izul, mungkin dengan adanya fitur suara ini lebih membantu kita buat ini ya, nggak perlu ngetik tapi cukup kita tanyakan lewat suara aja gitu. Jadi cukup membantu sih pasti menurut saya. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua Mas, apakah Mas Pradana lebih memilih menggunakan fitur suara jika ada untuk menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan, atau tetap dengan metode mengetik Mas kira-kira? Oke. Jadi menurut saya mungkin 50-50 Mas Izul. Oh gitu.
Untuk Kenapa itu? alasannya, Ya, untuk untuk alasannya, yang pertama mungkin dengan adanya fitur suara ini mempermudah kita memberi pertanyaan atau menjawab pertanyaan Iya. ya, secara lebih detail atau mungkin lebih panjang. Iya. Cuma balik lagi menurut saya minusnya kemampuan public speaking orang-orang kan beda. Betul. Nah, takutnya dengan adanya fitur suara ini juga nanti Iya. ada jawaban atau mungkin pertanyaan yang mungkin kurang jelas kalau di Itu. dalam bentuk suara gitu. Seperti itu. Itu cukup. Cukup. Baik, untuk pertanyaan ketiga nih, apakah ada kekhawatiran terkait privasi atau keamanan data saat menggunakan fitur ini mas dalam Oke. aplikasi kuesioner gitu kira-kira? Kalau secara kekhawatiran, kalau boleh jujur saya khawatir Mas Iya, Yusuf. Mas. Kalau Kenapa boleh tahu. khawatir? Karena zaman sekarang kan sudah canggih banget ya. Iya. Mungkin semua juga udah tahu ada AI dan Ya, lain-lain. betul. Takutnya suara kita disalahgunakan dengan pembuat kuesioner ini. Ya. Misal ada oknum yang jahat ya, Ya. saya bilang. Jadi suara kita nanti dimanfaatkan untuk yang ya Mas Yusuf mungkin tahu ya, ke arah ke arah yang kriminal negatif, gitu, kriminal seperti itu. baik, cukup. Cukup. Untuk pertanyaan berikutnya mas pertanyaan keempat ini, apa saja nih menurut Mas Pradana yang perlu disertakan agar fitur suara ini lebih bermanfaat dan mudah digunakan itu? Kalau saya pribadi mungkin bisa ditambahkan juga daripada menjawab atau membuat pertanyaan lewat suara. Iya. Mungkin suara tadi bisa diolah menjadi teks Mas Ijul. Jadi kayak speech to text gitu. Oh, ditranskrip ke teks gitu. Betul, mungkin itu lebih membantu juga ya untuk orang-orang yang mager mungkin seperti saya. Gitu. Untuk mager menjawab pertanyaan yang panjang, mungkin itu bisa lebih membantu. Jadi misal ada typo atau apa kan, Iya. masih bisa kita koreksi ulang. Oh gitu, baik. Jadi ada verifikasi dulu gitu. Betul. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih mas, Silakan. kira-kira Mas Pradana percaya nggak dengan adanya fitur voice ini akan dapat meningkatkan jumlah partisipasi responden survei dalam menjawab surveinya gitu? Menurut saya pasti akan membantu meningkat sih Mas Izul. Satu, kebanyakan saya juga beberapa kali melakukan survei secara online ini, dan untuk mungkin yang saya tangkap juga dari orang-orang yang mengisi ini, mereka kebanyakan memang malas karena harus mengetik, apalagi pertanyaan yang panjang ya. Iya. Mungkin dengan adanya fitur suara ini bisa membantu mereka menjawab pertanyaan yang mungkin harus mendeskripsikan sesuatu, Ya. itu lebih mudah. Jadi menurut saya pasti lebih meningkat lah, karena lebih mempermudah juga ya dalam menjawab seperti itu. Jadi meningkatkan kemauan orang untuk mengisi gitu ya. Betul. Baik mas, mungkin itu saja. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan terkait follow up. Nantinya masukan dari Mas Pradana sekiranya akan saya jadikan acuan untuk pengembangan aplikasi saya gitu. Terima kasih banyak mas, sekali lagi. Terima Bisa kasih. saya akhiri. Silakan Mas Izul. Terima Ya. kasih ya Ya, untuk sama-sama ininya, mas. untuk pertanyaannya. Sama-sama mas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Zulak dengan NIM 051. Saat ini saya akan melakukan diskusi follow up terkait kelanjutan untuk sebagai bahan saya merancang aplikasinya. Jadi tadi sudah melakukan uji AB testing bersama Mas Dio. Mungkin diskusi ini akan saya tanya-tanyai gitu mas, saya wawancarai. Ya. Langsung saja mas ya. Oke, Mungkin boleh. langsung saja untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Mas Dio fitur suara ini akan mempengaruhi pengalaman Mas Dio dalam menggunakan aplikasi e-kuesioner? Kalau aku sih lebih ke aksesibilitas yang lebih baik mas ya. Karena untuk pengguna dengan keterbatasan visual atau kesulitan membaca dapat lebih mudah mengakses dan mengisi kuesioner dengan bantuan suara gitu sih. Cukup. Untuk pertanyaan kedua, apakah Mas Dio lebih memilih menggunakan fitur suara jika ada untuk menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan? Kalau memilih untuk menggunakan itu kenapa gitu mas? Oh, kalau aku sih lebih milih menggunakan fitur suara mas ya. Karena untuk yang pertama ini kecepatan. Kecepatan itu kalau aku lagi ada kesibukan mungkin waktu di jalan atau mungkin lagi ngapain yang butuh ngirim cepat, itu aku lebih enak menggunakan fitur suara ketimbang metode mengetik itu sih. Kalau yang kedua ini dari segi kenyamanan. Kalau aku nyamannya lebih pakai suara ketimbang mengetik karena ya itu lebih lama. Kalau pakai mengetik masih lama, tapi kalau
kita pakai metode suara itu akan bisa lebih cepat gitu sih. Betul. Jadi prefer untuk memilih menggunakan fitur suara gitu. Iya betul. Baik. Pertanyaan berikutnya itu apakah ada kekhawatiran terkait privasi atau keamanan data saat menggunakan fitur ini nantinya? Kalau aku sih lebih ke tergantung kebutuhan ya. Kalau semisal kebutuhannya itu untuk ngirim kayak privasi itu mending aku pakai metode mengetik gitu sih. Jadi kedua fitur ini memiliki ada keunggulannya masing-masing gitu sih. Kedua cara untuk menjawabnya gitu Mas. Itu betul. Jadi ada kekhawatiran tapi tergantung jenis surveinya gitu. Iya, untuk betul. memilih menggunakan fitur suara atau mengetik gitu. Gitu sih. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya itu fitur apa saja yang menurut Mas Dio perlu disertakan dengan fitur suara ini agar lebih bermanfaat dan mudah digunakan gitu Mas? Kalau aku sih mungkin pengenalan suara yang akurat Mas ya. Ya. Pengenalan suara yang akurat, terus yang kedua itu opsi bahasa dan aksen. Ya. Itu sih kalau menurut aku. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik Mas, pertanyaan terakhir nih. Ya. Apakah Mas Dio percaya dengan adanya fitur suara dalam kuesioner ini dapat meningkatkan partisipasi jumlah responden untuk mengisi survei? Kalau aku sih percaya Mas ya dengan adanya fitur ini, karena yang pertama kemudahan pengguna akan dimudahkan dengan adanya fitur tersebut. Terus yang kedua aksesibilitas yang lebih baik. Terus yang ketiga pengalaman yang lebih interaktif. Terus yang keempat efisiensi waktu gitu. Untuk dengan mempertimbangkan Mas Dio sebutkan tadi, Ya. mungkin dapat meningkatkan partisipasi respondennya gitu. Ya betul. Untuk mengisi survei. Ya betul. Baik Mas, mungkin itu saja Mas diskusi yang follow up yang bisa kita lakukan nih. Terima kasih banyak. Ya. Nanti masukan dari Mas Dio akan saya gunakan sebagai acuan untuk melanjutkan perancangan aplikasi saya. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Bisa saya akhiri? Boleh? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.